Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita belajar mengaji di bulan suci Ramadan ini dari kitab As-Siyam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah ing stune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Rasulullah, asyamu utawi poso wal Qur'anu lan Al-Qur'an yashfa'ani iku bisa nyafaati apa asyam wal Qur'an lil abdi maring kawula yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, puasa dan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Qur'an Karim. Yaqulu asyamu ay rabbi, yaqulu ngendika asyamu apa poso ay rabbi do pangeran ingsun, mana tu nyegah sapa ingsun hu ing al-abda at-ta'ama ing panganan wa syahawati lan pira-pira kesenengan binahari ing dalem waktu rina. Fasyafi'ni mungkin rimo syafaat tuani ing ingsun fihi ing dalem al-abdi. Dados puasa itu memohon kepada Allah. Beliau puasa itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, wahai Tuanku, saya mencegah hambamu dari makanan dan kesenangan, kenikmatan kesenangan di waktu siang hari. Maka berikanlah syafaatku kepada hambamu yang sedang berpuasa ini. Wa yaqulu lan ngendika utawa berdoa utawa ndonga Al-Qur'an utawa nyuwun Al-Qur'anu apa Al-Qur'an, mana tu nyegah sapa ingsun hu ing al-abda an-nauma ing turu bilaili ing dalem waktu wengi. Fasyafi' mugi nerima syafaat panjenengan ni ing ingsun fihi ing dalem al-abdi. Kala ngendika sapa Rasulullah, fayusyafa'ani mongko den trima syafaate asyamu wal Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang puasa dan bacaan ayat suci Al-Quran. Dua-duanya ini amal-amal yang baik, amal-amal yang utama, yang perlu kita fahamkan, yang perlu kita fahami dan kita lakukan, kita amalkan. Puasa bisa memberikan syafaat tentunya bagi orang-orang yang berpuasa dan memahami tatanan cara-cara berpuasa, memahami wajib-wajibnya puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kan, min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa di puasanya kecuali hanya meraih lapar dan haus saja. Nah, maka di situ dijelaskan oleh Imam Syafi'i
bahwa perkara yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada kalanya membatalkan puasa dan pahalanya batal. Ada kalanya membatalkan pahalanya saja. Puasanya sah, tidak mengqadha. Yang pertama yang membatalkan pahalanya puasa adalah jikalau kita berpuasa berbicara bohong, ngerasani membicarakan orang lain, kemudian kita provokator, membuat fitnah, berbicara-bicara yang kotor. Padahal harusnya kita jikalau berpuasa, fala yarfuth, jangan berbicara kotor, enggak boleh. Wala yabkhos, dan kita tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya, adu domba. Maka usahakanlah kita berpuasa mampu menjaga mulut dan anggota kita semuanya. Itu yang perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, banyak orang yang berpuasa tidak meraih pahala, tapi hanya meraih lapar dan haus saja. Yang kedua adalah perkara yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Tentu kita memasukkan ke dalam beberapa lubang dari mulut, hidung, telinga, dan kubul dan dubur. Juga yang membuat kita murtad, membatalkan puasa ketika haid, nifas, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu perkara yang membatalkan puasa dan batal pahalanya. Wajib mengqadha jikalau nanti ada kesempatan yang untuk mengqadhanya. Nah, yang kedua, Al-Quran tidak sekedar dibaca. Jadi, insya Allah kita bisa meraih syafaat Al-Quran. Kita belajar membaca Al-Quran dengan benar. Tentu dengan mempelajari ilmu tata cara membaca Al-Quran dengan baik, yaitu ilmu tajwid. Yang kedua, kita harus berusaha mempelajari bagaimana bisa mengerti makna dari Al-Quran. Setelah kita bisa membaca dengan baik, bisa memahami konteks Al-Quran, arti dari bacaan Al-Quran, kemudian kita implementasikan, kita amalkan setiap hari. Baik dalam haliyah kita, ucapan kita, akhlak-akhlak atau tata krama, adab dalam Al-Quran. Tata caranya dengan mengenalkan Al-Quran, insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran besok di yaumil qiyamah. Al-Quran akan menolong kita, puasa akan menolong kita. Kita insya Allah dengan berpuasa, dengan membaca ayat Al-Quran, kita diantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul meraih keberkahan bulan suci Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.